Rara ini kan pawang hujan turun-temurun. Jadi ya dari kakek, pihak ayah itu juga pawang hujan. Kan mau lihat nih praktek kan? Iya. Izin Mbak, cuaca mulai hujan. Oh, oke. Harus standby nih ya. Korek. Jadi dia datang ke sini pun dia harus standby. Iya. Wah, ini saya beruntung nih. Berarti di Kalimantan itu mau dibuat nggak hujan. Guys, ini pembuktian. Ini gimana? Ini gini ya? Udah kan? Forward ke gue aja. Udah itu, udah aku Udah ya? forward. Nah Udah, ini oke. 13. Ntar gue tayangin. Ini pembuktian dari Mbak Pawang Hujan luar biasa loh. Jadi tunjukin langsung kayak gitu punya ya. Oke. Ini beruntung aja karena pas ada. Berarti ini memang hokinya Pak Dokter ini ada. Luar biasa. Karena padahal kan hari ini aku udah minta supaya cerah, tapi kan ternyata tetap bocor kan. Oke. Karena 2 lokasi yang Tapi dihandle. ternyata bisa kayak gitu ya ternyata ya. Walaupun kita meminta ya ada kejadian sesuatu bisa ya. Tapi bisa Karena kita kan kendalikan. Tuhan maha sempurna. Oke. Tapi kan tetap bisa digeser. Kalau gue menganggap pawang hujan itu, ini ngomong di depan pelaku pawang hujannya langsung nih guys. Kalau gue pribadi menganggap pawang hujan itu adalah orang yang menyiapkan alasan-alasan ketika gagal aja. Kan 50-50 nih. 50-50. Iya kan? Kalau berhasil begitu. Kalau misalkan berhasil sesuai keinginan, berhasil. Ya. Kalau ternyata hujan deras kayak kemarin tuh, hujan deras, tinggal alasan doang gitu. Terus kalau tadi lu bilang ini sebenarnya itu hanya belief dan harapan kita dipanjatkan ke Tuhan gitu, ke Allah. Berarti bisa dibilang ya udah, berarti rame-rame doa aja, nggak perlu pawang apa gimana? Ya iya dong. Istighosa. Iya, kalau misalkan mau ini mau nggak turun hujan, mendingan doa aja gitu. Ya iya. Nomor hadis 1013. Lebih tepatnya lagi di kitab yang ke-15, topik yang ke-15, Kitabul Istisqa, subbab atau subtopik yang ke-6 ya. Di nomor hadis 1013 bab meminta hujan yang dilakukan di Masjid Jami'ah. Hadis ini teman-teman, saya akan batasi kepada satu kejadian dulu karena hadisnya cukup panjang. Bagaimana cara meminta kepada Allah bila terjadi hujan deras yang sekiranya kita sedang mengerjakan satu aktivitas, misal seperti sedang mengaji yang positif sifatnya, hujannya deras sehingga berpotensi misalnya ya mengajinya tidak sempurna, bisa basah, kuyup, sedangkan masyarakat yang datang mengaji itu cukup banyak misalnya. Ya, maka di sini diajarkan cara memohon kepada Allah agar sekiranya bisa memalingkan hujan itu ke tempat yang lain dan tidak menimpa kepada kita yang tengah mengaji, tengah belajar, tengah mendekat kepada Allah atau kepentingan-kepentingan baik lainnya. Sepanjang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan maksiat atau yang sia-sia. Maka di hadis ini diajarkan kepada kita, hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di antara sahabat terdekat. Ya, dan beliau termasuk asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh beliau bahwa satu kali, ini secara singkat saja, datang seorang lelaki di hari Jumat ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi sedang berkhutbah. Ya, kemudian dia masuk pintu yang langsung berhadapan pintunya dengan mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu orang ini karena hajat sifatnya darurat, ya, ada hajat yang sangat penting, kebutuhan mendesak, karena di tempat beliau itu terasakan ya keadaannya hujan terus menerus selama 6 hari, dikisahkan selama 6 hari, ya kan? Lalu memohon kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah itu ya dengan kuasanya bisa memalingkan hujan itu ya ke tempat yang lain sehingga di tempatnya berhenti hujan dan bisa mendapatkan satu kesempatan untuk menata aktivitas kehidupan yang kiranya tidak bersamaan dengan hujan yang terus berlangsung itu. Lalu bagaimana respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, saya bacakan dulu supaya kita paham redaksi hadisnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jumu'atil muqbilah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub. Fastaqbalahu qa'iman faqala, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul. Fad'allaha yumsikha." Maka tiba kemudian datanglah seorang lelaki di hari Jumat berikutnya. Jadi tadi saya katakan saya melompat kepada bagian yang terakhir, ya kan? Ada seorang lelaki datang seperti yang saya kisahkan. Dia mengadukan pada Rasulullah bahwa ada kesulitan, untanya tidak berasa beraktivitas dengan sempurna, ya terpotong sebagian aktivitas niaganya karena hujan terus-menerus datang dengan hikmah tertentu. Ingat, karena hikmah tertentu. Di antara hikmahnya adalah lahirnya doa ini untuk bertanya pada Nabi kalau sedang hujan deras-derasnya kita minta ya kepada Allah setidaknya untuk memalingkan atau misalnya berhenti sejenak karena ada aktivitas yang kita tunaikan dan Allah Maha tahu itu ya bagaimana cara memohonnya. Baik. Kemudian qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Apa doanya? Akhirnya Allahumma hawalaina wala alaina. Saya ulang ya. Ini versi yang paling singkatnya. Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau kita ingin teruskan versi lengkapnya, Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal dharabi wal audiyati wa manabitis syajari. Baik ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau kita ingin cukupkan sampai di sini ya itu boleh dan kalau kita bisa lakukan minta sampai 3 kali ya. 3 kali ini adalah kebiasaan Nabi kalau berdoa atau meminta, beliau selalu meminta 3 kali umumnya ya, atau berdoa dibacakan sebanyak 3 kali. Itu nanti ada di hadis Muslim. Kalau kita ngaji di Sahih Muslim kita temukan kebiasaan Nabi meminta, berdoa, memohon sampai 3 kali. Boleh kita katakan Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, mohon alihkan hujan ini yang sedang menimpa kami dengan derasnya ke tempat lain sesuai kehendak-Mu ya Allah. Mungkin di bukit-bukit, mungkin di lembah-lembah, atau tempat yang Kau kehendaki karena hikmah-Mu, ya kan? Allahumma hawalaina wala alaina. Dan mohon ya Allah sekiranya tidak di tempat ini yang kami sedang beraktivitas atau kami sedang mendekat kepadamu. Itu dibacakan 3 kali. Maka apa yang terjadi? Ketika dibacakan itu, fan qata'at wa kharajna namshi fis syamsi. Masya Allah. Ketiba kemudian hujannya berhenti. Nah ini kisahnya viral. Hujannya berhenti dan kami melihat cuaca kembali cerah. Nah ini diantara tuntunan dalam hadis yang menjawab segala fenomena berkehidupan. Jadi di Islam tuh alhamdulillah semuanya lengkap. Dan berbahagianya kita tinggal di Indonesia khususnya, dasar bernegara kita, berbangsa kita diikat oleh Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi saya sering katakan kita bukan negara agama, tapi spirit berkebangsaan kita, spiritnya adalah beragama, menerapkan nilai-nilai berketuhanan. Sebagai muslim, kalau kita mengalami satu situasi hujan yang deras, sedangkan kita sedang punya kegiatan yang bermanfaat, maka amalkan sila pertama itu, berketuhanan, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Di antara wujudnya adalah pasal 29 ayat 2 dengan meningkatkan ibadah. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu. Nah ini bagian dari ibadah kita. Jadi kalau hujan deras, kita sedang ngaji atau ada kegiatan positif, kita ingin coba minta sama Allah supaya hujannya dialihkan, maka mohon ini doanya, ya. Dan jangan menyimpang. Misal kita gunakan perangkat lain yang justru bertentangan bukan hanya dengan ayat, dengan hadis. Ini bagi muslim ya, bagi seorang muslim. Jadi ini khusus tuntunan bagi orang Islam yang ada di sini pedomannya. Nah, jangan mengerjakan yang Allah nggak suka. Hujan itu kan ketetapan Allah, ya. Terus kalau kita melakukan yang tidak disukai Allah, di situ bertentangan bukan hanya dengan Al-Quran, dengan hadis, tapi juga dengan dasar berkebangsaan kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan tafsirnya tadi Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat kedua. Jadi bacakan doa ini.